Lihat sebesar apa Bank Indonesia ini punya peluang untuk mungkin bisa mempertahankan hingga akhir tahun ini dan nanti seperti apa efeknya untuk multi finance terutama untuk pendanaan? Ya, kalau kita lihat mungkin ada opportunity untuk Bank Indonesia juga akan menaikkan satu kali lagi, atau mungkin akan tetap di level yang sekarang, di level 5,33. Tetapi kalau kita lihat dampak terhadap multi finance harusnya tidak terlalu banyak terdampak peningkatan suku bunga dari The Fed ataupun dari Bank Indonesia. Kenapa? Karena karakteristik perusahaan pembiayaan itu dengan suku bunga yang cicilan yang tetap sehingga tidak berdampak terhadap nasabah-nasabah yang existing. Begitupun kalau nasabah baru, kenaikan suku bunga ada dampaknya mungkin tapi tidak terlalu besar. Dikarenakan mungkin pembiayaan khususnya di CIMB Mega Finance roda 4 itu kisaran harganya hanya sekitar 200 sampai dengan 250 juta per unit. Jadi peningkatan suku bunga itu ada dampaknya tapi tidak cukup besar mungkin. Baik, dari segi pemenuhan likuiditas atau pendanaan perseroan yang biasanya ini juga mengambil dari perbankan, apakah ini tidak akan mempengaruhi? Kalau kita lihat sudah serta-merta bahwa peningkatan suku bunga acuan akan meningkatkan juga suku bunga yang kita dapatkan dari perbankan. Tapi sejauh ini kita masih mendapatkan suku bunga yang sangat kompetitif dari perbankan karena mungkin pendanaan kita juga bervariasi tidak hanya dari perbankan, kita ada dapat dari unit usaha secara joint financing, kita juga dapat dari perbankan dan kemarin kita baru mengubah tersebut di awal tahun ini dan juga dari kita punya capital. Jadi dampaknya pasti akan ada, tetapi mungkin terkait dengan penyaluran tidak akan terlalu banyak berdampak. Baik, artinya perusahaan akan lebih fokus untuk mendapatkan pendanaan dari instrumen seperti sukuk atau obligasi korporasi dibandingkan dengan mengambil lagi ke perbankan atau ke induk usaha? Nah, kalau untuk CIMB Niaga Finance, kita masih memfokuskan terhadap pinjaman ataupun yang berbasis joint financing dengan induk usaha dan juga dengan kreditur-kreditur dari perbankan yang lain. Saat ini pipeline kita cukup lumayan banyak pemberian kredit dari perbankan lokal yang ada di Indonesia. Baik, kalau kita melihat Sinaf ini dalam kasus mendapatkan pendanaan dari induk usaha dan kita lihat ini Bank Indonesia sebenarnya juga sudah menaikkan suku bunganya. Apakah sudah terlihat dampaknya di Sinaf sendiri atau seperti apa? Ya, kalau kita lihat memang kenaikan suku bunga dari BI 7 Days Repo Rate ini cukup lumayan banyak ya, sampai dengan 5,75 dan itu pasti akan berdampak terhadap pemberian suku bunga uh, dari bank ataupun induk usaha terhadap CIMB Niaga Finance. Dan sementara ini bagaimana kita mengelola supaya tidak memberatkan masyarakat yang mengambil pembiayaan kendaraan roda 4 di CIMB Niaga Finance, kita juga mengimplementasikan suku bunga berbasis risiko kan itu. Jadi memang untuk nasabah-nasabah yang risikonya tidak terlalu besar, bunganya juga kita tidak adjust. Kita mendapatkan margin dari risiko kredit yang lebih murah atau yang lebih kecil dari nasabah-nasabah yang mempunyai profil risiko rendah. Dampak itu mungkin akan kita terapkan terhadap memang calon-calon nasabah dengan tingkat risiko sedang dan risiko tinggi. Begitu caranya CIMB Niaga Finance memanage bagaimana kita mengelola bunga yang kita dapatkan dengan apa yang kita terdapat dalam gitu Pak. Baik, tapi hingga akhir tahun 2023 apakah ada rencana penerbitan sukuk lagi atau obligasi korporasi lainnya? Sementara ini kita sedang terus melakukan adjustment ataupun melakukan review terhadap sukuk yang sudah kita keluarkan kemarin. Jatuh tempo yang seri A akan ada di bulan Februari 2024 dan rencananya kita akan melakukan pembayaran dari hasil cicilan nasabah. Kita merencanakan untuk mengeluarkan suku kembali mungkin di awal tahun 2024 nanti. Jadi untuk 2023 yang sudah kita keluarkan suku di awal tahun,
Sisanya kita mendapatkan pendanaan dari unit usaha, dari perbankan lokal partner-partner kita, dan juga dari capital kita.